mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa. Nah, yang kemarin adalah anaknya ya yang menyebut jika Presiden Joko Widodo hanya gunting pita dan membanggakan pembangunan di era presiden sebelumnya, yaitu Pepo-nya Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tetapi sekarang yang mengagetkan lagi yaitu statement dari mantan Presiden SBY, yaitu menyebut SBY turun gunung, ada tanda-tanda pemilu tidak adil. Seperti ini videonya. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Mereka itu siapa ya? Padahal itu sudah jelas lah, PT sekarang ini 20%. Itu di era siapa? Itu kalau nggak salah sih di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT 20%. Dulu ya adem ayem aja, tetapi sekarang saling menggugat lah. Harus diubah lah PT 20% ke 0% dan lain sebagainya. Padahal PT 20% itu disahkan di era Presiden SBY. Nah, ini ada judul berita yaitu dulu golkan angka 20% demi SBY, kini Demokrat minta presidential threshold 0%. Ini kan sungguh lucu sekali. Ya kalau menurut saya sih, Demokrat itu tidak pede lah. Ya seharusnya daripada memikirkan hal tersebut, seharusnya ya menaikkan elektabilitas AHY. Ya sering blusukan lah, seperti Presiden Joko Widodo blusukan kemanapun tempatnya, menyapa masyarakat. Dan mulai sekarang itu AHY seharusnya sudah giat lah dengan program-program untuk pencapresannya 2024. Sekarang ini rakyat sudah jelas lah. Jadi rakyat cenderung memilih presiden yang jelas program-programnya dan track recordnya. Jadi jangan main seperti inilah. Mereka itu siapa? Kasihan orang tua ini, anaknya nggak laku, elektabilitasnya rendah, akhirnya bikin isu sendiri agar dia punya alasan untuk turun gunung, menuduh pihak lain tanpa bukti itu jahat. Itu yang batil. Partai lain tak ingin usung AHY, itu hak mereka. Begitu juga partai bapak punya hak sendiri mikir. Ini dari IG Gusnul Khotimah. Ya memang Golkar itu juga mempunyai calon sendiri. Terus PDI juga punya calon sendiri. Partai Gerindra juga punya calon sendiri. Jadi ya sudah punya calon sendiri-sendiri. Jadi jangan seperti itulah. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira banyak yang setuju dengan statement dari Pak SBY atau malah sebaliknya ya? Turun gunung apa turun biji? Playing victim bahaya dari dulu. Mantap Pak SBY. Ini sih udah kebiasaan bikin isu sendiri dan gaduh sendiri. Halu, maksain aja Bapak mangkrak. Nek turun gunung hati-hati Pak SBY. Nek klorot balung tuho. Mantap Pak SBY, lanjutkan. Lagi pula logika aja ya. Mana ada yang menjegalnya? Toh kalaupun tenggelam, itu karena ulah sendiri. Ya apapun itu, saya percayalah dengan pemerintah Republik Indonesia. Apalagi sudah ada Bawaslu, sudah ada Kejaksaan. Jadi pemilu menurut saya ya pasti adil lah. Walaupun tidak adil, itu hanya sekian persen saja dan akan ditindak. Ya dari dulu yang kalah memang memainkan seperti itu, pemilu curang dan sebagainya. Seharusnya kalau kalah ya menerima kekalahan. Itu menurut saya memiliki jiwa kenegaraan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum pemilu 2024 tidak jujur dan adil. Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, CCC, Jakarta. SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.
Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan juga tidak adil, kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip tribunnews.com pada Jumat 16 September 2022. Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka berdua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, ujarnya. SBY juga menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat. SBY juga menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil. Sebab kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan juga dipilih. Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat, ungkap SBY. Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan. Ingat, selama 10 tahun dulu kita diperintahkan 2 kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, imbuhnya. Bahkan juga diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kabur Harman mengklaim mendapat informasi bahwa ada pihak yang ingin menjegal Anies Baswedan maju dalam pencalonan Presiden 2024. Beni tak menyebut siapa pihak yang dimaksud. Namun menurutnya, itu merupakan invisible hand atau tangan tak terlihat yang tidak menghendaki Anies maju di Pilpres 2024. Ada genderuwo lah, genderuwo kan suara yang tak jelas asal-usulnya, yang tidak menghendaki Anies jadi capres, kata Beni di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Jumat 16 September. Jika ada invisible hand ingin menjegal, tambahnya. Beni tak mengungkap secara tegas upaya penegakan yang akan dilakukan terhadap Anies, termasuk kemungkinan lewat perkara hukum. Setelah Anies diketahui sempat diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Menurut Beni, upaya penegakan hukum itu dilakukan agar Anies tak maju dalam pencalonan Presiden 2024. Bisa macam-macam cara, pasti targetnya begitu, Anies tak maju Pilpres 2024, katanya. Beni enggan berkomentar lebih lanjut soal respon Demokrat terkait upaya penjegalan terhadap Anies. Menurut dia, hal itu bukan wewenang partainya. Kendati sejumlah pihak mendorong Anies dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara, Beni juga menegaskan hasil Rapimnas Partai Demokrat hanya menyepakati untuk mendorong AHY maju dalam kontestasi Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres. Itu faktanya. Apakah sebagai nomor 1 atau 2, itu silakan saja. Tapi itu yang berkembang faktanya. Anies adalah salah satu nama yang kerap disebut bakal maju di Pilpres 2024. Nama lain yang turut meramaikan bursa dan kerap disebut lembaga survei adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nama ketiganya kerap menjadi 3 besar yang punya elektabilitas tinggi. Gubernur DKI Jakarta itu saat ini santer bakal diusung oleh 3 parpol, termasuk Demokrat bersama Nasdem dan juga PKS. Bahkan juga mantan Presiden kelima Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bakal turun gunung guna menghadapi pemilu 2024. Alasan SBY turun gunung dikarenakan ia sudah mencium ada yang tidak beres dengan pesta demokrasi terakbar tersebut. Para kader, mengapa saya harus turun gunung? Karena saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY dikutip dari akun TikTok Partai Demokrat Sumut. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja. Lebih lanjut, SBY juga menuturkan bahwa partai yang dipegang anaknya tidak boleh diusulkan kandidat untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri bersama koalisi, ungkap SBY.